Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana Ia memanjangkan umur kita dapat kita bersama pada kali ini. Dan salawat dan salam kuanjurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam hormat kepada Bapak Dosen Mujibur Rahman MSI selaku pembimbing makul pendidikan moderasi Islam. Nah, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nazifah Dereh dengan NIM 22410402308 kelas 1 PIB. Nah, pada hari ini saya akan menjawab soalan ujian akhir semester. Penguatan moderasi kemarin, sekarang yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah pada tahun 2019 sampai 2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset, lembaga maupun individu, dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Nah, radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditunjukkan kepada non-muslim. Nah, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku Utan Kayu, lalu meluaskan diri teror dengan membidik Kesatuan Keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum. Kasus Sarinah 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada semakin banyak walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui dua jalur: mencegah ajakkan kembali ke jalan yang benar. Dari deskripsi di atas, pertama kali kita mengetahui dulu apa itu radikalisme. Radikalisme atau radikal adalah berhubungan dengan paham atau sikap ekstrem akan suatu pandangan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian radikal adalah dalam bidang politik amat keras, menuntut perubahan, yaitu dalam kurung undang-undang pemerintahan, ya. Nah, yang ke B yaitu indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Nah, indikator terpapar paham radikal yaitu mereka mengaburkan, menghilang, menyesatkan sejarah bangsa dan menghancurkan budaya, kearifan lokal. Nah, dan mengadu anak bangsa sesama sendiri dengan pandangan tidak bertoleransi. Nah, selanjut yang ke C yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan beragama atau berbangsa. Nah, menurut pandangan saya, radikalisme ini akan membuat tidak kesestabilan atau tidak kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat sosial. Namun mungkin dalam suatu bangsa dapat terancam dan menyesatkan keberagamaan. Yang ke D yaitu deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme, yaitu
mengadakan perhimpunan atau perkumpulan tokoh-tokoh agama dan menyampaikan dengan baik tentang bahayanya radikalisme dan menyampaikan kepentingan toleransi. Yang ke-A iaitu deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Nah, saya akan jawab iaitu memberikan penelitian lalu penanggulangan radikalisme, menanamkan sikap toleransi terhadap masyarakat. Ya. Yang kedua, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jawabnya yaitu moderat Islam berarti ajarannya yang pertengahan. Dalam umat Islam dikatakan sebagai umat moderat karena timbul sikap pertengahan sebagai akibat mengamalkan ajaran Islam. Melihat ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah bersentuhan dengan realitas metafisik, metaempirik, dan empirik, maka diyakini ajaran Islam bersifat moderat dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Hal ini bisa ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang realitas empirik, konsep-konsep mata empirik, dan informasi Al-Quran sendiri tentang alam metafisik semua disampaikan dengan cara-cara yang memadukan dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah yaitu maksudnya, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah. Dalam kurung, Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Selanjut, yang ketiga, soalan yang ketiga yaitu deskripsi regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Nah, yaitu dahuluan Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Nah, oleh kerana itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia ini bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya, dan adat istiadat. Nah, moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global yang
tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal. Nah, ekstremis dan Puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan, dengan kekerasan. Soalan yang keempat yaitu deskripsi urgensi matkul pendidikan moderasi Islam yang saudara-saudari merasakan. Nah, urgensi matkul pendidikan moderasi Islam menurut pandangan saya nih atau sangat penting sekali bagi kita para mahasiswi. Nah, karena moderasi beragama ini khusus lagi pada agama Islam yaitu sangat diperlakukan berbagai solusi atau jalan keluar yang lebih baik. Nah, agar dapat menjadi kunci penting untuk mewujudkan kehidupan keberagamaan yang harmonis, damai, rukun, adil, dan keseimbangan, baik dalam kehidupan individu sendiri atau keluarga rumah tangga atau dalam masyarakat atau beragama maupun kehidupan bernegara. Nah, dengan beberapa sebab, lalu itulah pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa-siswi agar penting sekali moderasi karena kita dapat melapangkan dada kita untuk kita dapat menerima perbedaan atau pandangan sehingga kita bisa semakin bijak dalam bersikap. Ya, itu lebih kurang dari jawaban ujian akhir semester bagi saya. Kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah saya usaha lebih banyak lagi. Mundur diri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.